بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, kembali sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya yang sangat banyak, tidak terhingga dan tidak terhitung kepada kita semua, khususnya nikmat yang sangat berharga dalam kehidupan kita, yang paling bernilai, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala aktivitas ibadah kita, untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta nikmat afiat, nikmat kesehatan, yang dengan nikmat tersebut Allah mudahkan kita untuk melakukan aktivitas dunia kita serta segala urusan-urusan kehidupan kita di dunia, yang mudah-mudahan itu semua kita laksanakan hanya semata-mata meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berbicara tentang neraka. Bagaimanakah penderitaan-penderitaan yang dialami oleh penghuni-penghuninya. A'adhanallahu wa iyyakum min adzabiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari siksa neraka. Kita sudah mendengarkan tentang bagaimana mereka pertama kali masuk ke dalamnya. Apa hidangan yang telah mereka terima, apa makanan serta minuman yang mereka terima ketika pertama kali masuk ke dalam neraka. Kemudian seperti apakah api neraka tersebut, warna dan panasnya api neraka tersebut, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, api neraka itu berwarna hitam, bukan seperti api kalian yang berada di dunia yang berwarna kemerah-merahan. Ini menunjukkan saking panasnya, saking dahsyatnya ketika penghuni neraka berada di tepi jurang neraka. Mereka menyaksikan betapa dahsyatnya api neraka tersebut. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna. Seandainya kau saksikan wahai Muhammad, bagaimana orang-orang berdosa tersebut, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka ketika di hadapan mereka terbentang api neraka yang luas. Na'udzubillahi min dzalik. Rabbana absarna,
Lalu mereka pun berkata, Rabbana absarna, wahai Rabb kami telah melihat, kami telah menyaksikan neraka. Wa sami'na, dan kami pun telah mendengar gejolak neraka tersebut, suara api neraka tersebut. Farji'na na'mal salihah, maka kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa melakukan amal saleh. Inna muqinun, hari ini kami sungguh meyakini neraka itu. La ilaha illallah. Sebuah penyesalan yang tidak ada artinya, sebuah ungkapan penyesalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita akan menyambung kembali penderitaan mereka tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semangat kita untuk melakukan amal kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Dari Anas radhiyallahu taala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar. Nanti didatangkan orang yang paling menikmati kehidupan dunia, orang yang paling menikmati kehidupan dunia, orang yang paling senang dari penduduk api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang paling senang, paling istilahnya paling sejahtera, paling makmur yang hidup di dunia, namun ia adalah merupakan calon penghuni neraka. Nanti ia akan didatangkan, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat. Fayusbaghu finnar sibghatan. Lalu orang tersebut dicelupkan ke dalam api neraka. Jadi orang ini selama hidupnya di dunia tidak pernah menderita. Sejak lahir, kemudian beranjak remaja, beranjak dewasa, sampai tua, sampai punya cucu misalnya, dan lain sebagainya, sampai meninggal dunia tidak pernah menderita. Tidak pernah menderita, baik itu secara zahir ataupun secara batin. Secara ekonomi kaya raya luar biasa, paling menikmati kehidupan dunia ini, namun ia adalah merupakan calon penghuni neraka. Maka orang tersebut, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan pada hari kiamat dan ia akan dicelupkan, satu kali celupan saja ke dalam neraka. Ketika dibangkitkan, thumma yuqalu ya ibna adam hal ra'aita khairan qattu. Ketika dibangkit dari neraka dengan satu kali celupan tadi, maka dikatakan kepada orang tersebut, wahai anak manusia, apakah engkau mendapati kenyamanan di dalamnya, dalam neraka tadi? Maka kata orang tersebut, padahal ini selama hidupnya di dunia nyaman luar biasa, sejak lahir sampai meninggal nyaman, makmur, sejahtera, dan lain sebagainya. Intinya kada berkekurangan. Tapi ketika dicelupkan ke dalam neraka, apa kata orang tersebut? Walaupun hanya sekejap saja dicelupkan. Fayusghabu fin nari sibghatan, thumma yuqalu ya ibna adam hal ra'aita khairan qattu. Wahai anak manusia, apakah engkau mendapati kebaikan atau kenyamanan di dalamnya? Fayaqulu la, tidak sama sekali. Subhanallah, hilang. Jadi ingatannya tentang dunia, tentang kenyamanan dunia, tentang kesenangan dunia, tentang kemakmuran dunia, tentang kesejahteraan di alam dunia itu hilang sekejap saja dengan satu kali celupan di neraka. La ilaha illallah. Ini luar biasa, dahsyat luar biasa. Kemudian wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kemudian sebaliknya, ada orang yang paling menderita ketika hidup di dunia, paling menderita. Dari sisi apapun menderita, dari sisi lahirnya, batinnya menderita. Thumma yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Namun qadarullah, dia termasuk dalam golongan penghuni surga. Fayusbaghu sibghatan fil jannah. Lalu orang tersebut dicelupkan dengan satu kali celupan saja di dalam surga. Ini menunjukkan
betapa sebentarnya, betapa sekejapnya dia dicelupkan ke dalam surga tersebut. Fayuqalu lahu, ketika dibangkitkan kembali, diangkat dari surga kembali. Fayuqalu lahu ya ibna Adam, wahai anak manusia, hal ra'aita bu'san qattu, apakah engkau mendapati kesengsaraan selama hidupmu? Selama hidupmu. Apakah engkau mendapati kesakitan, penderitaan selama hidupmu? Maka apa kata orang tersebut? Fayaqulu la wallahi, tidak, demi Allah aku jadi lupa apa yang terjadi di alam dunia, kesengsaraan, penderitaan dan lain sebagainya, itu lupa semuanya hanya dengan satu kali celupan ke dalam surga. Subhanallah. Hari ini misalnya di dunia kita tercucuk paku misalnya, ya kalau apa, tercucuk paku batis, berjalan kadang melihat ada paku, tercucuk paku, kemudian diguringakan di hotel bintang 10 misalnya, guringakan di hotel bintang 10 semalaman, diberikan fasilitas yang luar biasa. Esok harinya balik dari hotel, kira-kira sakitkah masih atau apa, kira-kira nyamankah, masih batas kadang masih sakit, masih sakit. Kenapa? Karena sakit. Itu di dunia, itu di dunia. Coba selama hidupnya menderita luar biasa, ketika dicelupkan dengan satu kali celupan, maka tiba-tiba saja dia lupa segala-galanya, lupa segala penderitaannya di dunia. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 88. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Orang-orang kafir wasaddu an sabilillah, mereka menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafir plus menghalang-halangi orang lain untuk mendapatkan apa? Dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang hendak menuju ke jalan Allah, apa saja bentuknya. Apakah dia ingin beriman atau dia ingin melakukan kebaikan, ingin melakukan amal saleh, tiba-tiba ada orang kafir lagi menghalang-halangi orang tersebut dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Kafaru wa saddu an sabilillah. Orang kafir ditambah lagi sifat kekafirannya tersebut dengan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka ujar Allah Subhanahu wa taala, zidnahum adzaba fauqal adzab, maka sungguh kami akan tambahkan mereka tersebut azab di atas azab. Jadi orang kafir ini bermacam-macam. Ada orang kafir yang biasa-biasa saja, ada orang kafir yang hidup sesama dengan orang-orang beriman, satu sama lain dia tidak menyakiti orang beriman. Kemudian ada lagi orang kafir yang dalam kehidupannya dia merasa sakit hati dengan orang beriman, bahkan ia cenderung menyakiti orang-orang beriman dan menghalang-halangi orang beriman dari jalan Allah Subhanahu wa taala, atau orang lain yang ingin menuju jalan Allah dia halang-halangi. Na'udzubillahi min dzalik. Zidnahum adzaban fawqal adzab, maka kami tambahkan atas mereka tersebut azab di atas azab. Jadi dia akan menerima azab dan siksa melebihi orang-orang kafir biasa, melebihi orang-orang kafir biasa. Bima kanu yufsidun, disebabkan karena mereka telah melakukan kerusakan. Jadi bukan bima kanu ya'malun disebabkan karena perbuatan mereka, tidak, tapi bima kanu yufsidun kata Allah, disebabkan karena mereka melakukan kerusakan. Hari ini ada orang menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing.
Kira-kira beriman kah kafir kah itu orangnya itu kira-kira? La ilaha illallah. Hati manusia ini bagaikan bejana. Hati manusia bagaikan bejana, kata ulama salaf. Jadi hati kita ini bagaikan bejana. Setiap kali kita mengisinya, maka itulah yang akan keluar. Itulah yang akan keluar. Kalau diisi dengan amal kebaikan, maka yang keluar adalah amal kebaikan. Kalau diisi dengan kejelekan, maka yang keluar di mulut dan juga perbuatannya itu adalah kejelekan. Maka hendaknya kita menjaga hati kita. Jangan sampai dimasukkan hal-hal yang menodai kesucian hati tersebut. Sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ini luar biasa. Ini sangat keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabiyun jalil, pernah mengatakan tentang ayat ini. Apa kata beliau? Zidnahum 'adzaban fawqal 'adzab. Sungguh kami akan tambahkan azab di atas azab kepada mereka. Maksud ayat ini, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah bahwa di dalam neraka itu ada sawahil. Sawahil itu semacam danau yang memiliki tepian, danau yang tidak bertepi, danau yang sangat luas sekali. Dan di situ terdapat kalajengking. Terdapat kalajengking. Jangan dibayangkan danaunya airnya segar seperti di kita ini, jangan. Yang namanya danau di sana itu seperti apa? Di sana itu dasarnya panas semua. Dasarnya panas semua, pakaiannya panas, ya Allah. Tempat keguringannya panas, makanannya panas, minumannya panas, tempatnya sekelilingnya panas. Ada lembahnya panas, lautnya juga panas, sama semuanya. Jadi jangan dibayangkan telaga ataupun danaunya segar seperti di dunia, tidak. Jadi di dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, terdapat sebuah telaga ataupun danau yang sangat luas seakan-akan tidak bertepi. Maka di tepian danau tersebut terdapat ular dan juga kalajengking. Ular dan kalajengking, yang mana kalajengkingnya tersebut sebesar keledai. Keledai, tahu keledai Pak? Keledai apa kedelai? Keledai. Adapun taring di buntutnya itu, kalajengking itu kan ada taringnya di buntutnya itu, yang mematoknya itu panjangnya seperti batang pohon kurma yang panjang menjulang. Itu taring yang di ujungnya itu panjangnya seperti itu. Nah, kayak apa kalajengkingnya? Wallahu alam, kita nggak tahu. Maka sekali menyangat, maka 40 tahun orang tersebut menderita. Jadi setiap kali penghuni neraka ingin istirahat. Nah ini, jadi bentuk istirahatnya bermacam-macam. Kemarin kita jelaskan, ada yang ingin istirahat kemudian mereka digiring ke tempat yang paling dingin yang disebut dengan Zamharira. Itu adalah tempat yang paling dingin di neraka. Kemudian setelah mereka merasakan dingin yang mencekam luar biasa sampai mematahkan tulang belulang mereka, sampai mengeluarkan bunyi bagaimana tulang itu patah. Lalu mereka berteriak kembali, ingin dikembalikan ke tempat yang panas. Kemudian ketika di antara mereka ketika ingin istirahat dari siksa api neraka, lalu mereka digiring, disuruh menuju ke danau atau telaga tersebut. Ya, ini apa namanya? Ya sama seperti kita hari ini di dunia. Kalau kita hendak rekreasi, misalnya ke laut, ke tepi pantai, ke tepi danau, kemudian untuk untuk rileks, melihat pemandangan alam, kan nyaman. Kayak itu juga nanti di neraka. Nauzubillah min dzalik. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru tidak membuat dia merasa nyaman. Justru merasa bertambah sakit dan juga menderita. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika mereka sampai di danau tersebut, tiba-tiba saja mereka disambut oleh berbagai macam bentuk kalajengking dan juga ular.
La ilaha illallah. Lalu mereka pun dikejar oleh kalajengking tersebut, kemudian dipatuk sekali patuknya mereka menderita demam 40 tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, wala yaktafi rabbuna jalla jalaluhu min hadzal adzab wa innama yu'adzibuhum bi'adzabin akhar. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencukupkan bagi setiap penghuni neraka tersebut hanya dengan satu macam azab saja, hanya dengan satu macam siksaan saja, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka akan menerima siksaan yang berbagai macam siksa. Wa innama yu'adzibuhum bi'adzabin akhar bi an ta'kula an-nar luhumahum wa 'idhamahum marratan tsaniyah. Bahwa api neraka tersebut akan memakan daging dan juga tulang belulang mereka untuk kesekian kalinya. Kemudian dikembalikan lagi tubuh mereka seperti semula, dimakan lagi, begitulah seterusnya. Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar. Tahukah kamu apakah itu neraka sakar? Apakah itu neraka sakar? Salah satu tingkatan di dalam neraka dan juga salah satu nama di dalam neraka. Itu neraka sakar. Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar, yang mana ia tidak menyisakan sedikit pun tubuh manusia. Tidak menyisakan sedikit pun tubuh manusia. Wa la tadhar, dan tidaklah ia membiarkan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika tubuh manusia tersebut hancur dimakan oleh api neraka, kemudian dibentuk lagi dengan bentuk yang baru, kemudian api tersebut tidak akan membiarkan bentuk baru tersebut, langsung disambar lagi, hancur disambar lagi, hancur terbulik ulang disambar lagi oleh api. Naudzubillahi min dzalik. Lawahatun lil bashar, yang mana ia membakar kulit. Naudzubillah. Qala al ulama, berkata para ulama, ta'kulul lahma wal 'azma wal mukh. Sekali membakar maka ia akan memakan daging, tulang belulangnya serta otaknya. La ilaha illallah. Naudzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Sinan, berkata Ibnu Sinan, la tadharhum idza budhilu khalqan jadida. Api tersebut tidak akan membiarkan mereka ketika tubuh mereka diganti dengan tubuh yang baru. Idza raddahum min jadid adzabahum min jadid. Jika Allah kembalikan tubuh mereka kepada tubuh yang baru, maka kembali api tersebut menyiksa mereka dengan cara siksaan yang baru, dengan cara siksaan yang baru. Begitulah seterusnya. Kemudian lagi, wa minal adzab wa min suwaril adzab sahbuhum fin nari ala wujuhihim. Di antara bentuk siksaan yang diterima penghuni neraka, a'adzanallahu wa iyyakum min adzabiha, sahbuhum fin nari ala wujuhihim, mereka diseret, ditarik dari wajah mereka dengan satu kali tarikan yang sangat kuat. Ini di dalam neraka. Di dalam neraka. Ketika di tepi jurang neraka, mereka ditarik juga, sama ditarik, dilemparkan. Wajah mereka ditarik. Ini menunjukkan yang selama ini mereka merasa terhormat dengan wajah mereka tersebut, ditarik wajahnya. Artinya tidak ada kehormatan sama sekali ketika itu. Yang ada hanyalah kehinaan dan juga kehinaan. Wajah mereka ditarik. Hunaka unasun yushabuna fin nari ala wujuhihim. Ada manusia, ada sekelompok orang yang wajah-wajah mereka ditarik di dalam api neraka. Qala ta'ala, Allah berfirman, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, orang kafir lagi berdosa, fi dhalalin wa su'ur, mereka berada di dalam kesesatan dan kelak mereka akan berada di dalam neraka sa'ir.
Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Pada hari di mana mereka ditarik dari arah wajah-wajah mereka. Lalu ketika ditarik tersebut, lalu dikatakan kepada mereka, dhuqu massa saqar, rasakanlah sentuhan daripada siksa neraka saqar. Qala Qatadah rahimahullahu ta'ala, berkata Qatadah, yushabuna fin nari marrah, mereka ditarik di dalam api neraka di wajah mereka dengan satu kali tarikan yang sangat kuat. Kemudian lagi Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikan. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar, bagaikan binatang yang dipanggang di atas bara api, dibolak-balik. Yaquluna ya laitana, lalu mereka berkata ketika dalam kondisi seperti ini dibolak-balik seperti ini, mereka berkata, ya laitana, duhai ata'na Allah wa ata'na ar-rasula, duhai seandainya aku dahulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Menyesal, namun penyesalan tidak ada gunanya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana, lalu mereka pun berkata dengan penuh penyesalan, ata'na sadatana wa kubara'ana, ya Rabb, sungguh kami dahulu telah taat kepada pembesar-pembesar kami. Kami mentaati orang-orang yang berada di atas kami. Kami hanya mengikuti saja, umpat-umpatan saja, ikut-ikutan saja. Ata'na Allah wa ata'na Rasulah wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Hati-hati bekerja dengan orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi bawahan orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tersebut menyuruh kita melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga mengikutinya karena tuntutan gawian tadi. Among kada maumpati maka gaji dipotong, gaji di ini itu dan lain sebagainya, tidak diberi gaji dan lain sebagainya. Hati-hati, akan menyesal nanti di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Mereka lah yang telah menyesatkan kami dari jalanmu ya Allah. La ilaha illallah. Sudah habis kan? Belum. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa min suwaril adzab anna Allah taala yukallifu aqwaman an yahmilu hallan ala zuhurihim. Di antara bentuk azab yang akan diterima oleh penghuni neraka, naudzubillahi min dzalik, Allah Subhanahu wa taala menyuruh satu kaum di dalam neraka untuk apa? An yahmilu hallan ala zuhurihim, untuk membawa beban di atas pundak mereka. Kemudian wa yaqulu lahum itla'ul jabal hadza, dikatakan kepada orang tersebut, naiklah kamu ke gunung ini, naik mendaki dengan membawa beban yang sangat berat tadi. Subhanallah, la ilaha illallah. Ini gunungnya kayak apa ganalnya? Giginya kan kayak gunung. Giginya orang neraka itu kayak gunung Uhud kata Nabi. Sekarang pertanyaannya, gunungnya kayak apa ganalnya? Amun giginya kayak gunung, kayak apa gunungnya? Kayak apa tingginya? Kada kebayang seperti apa tingginya gunung di dalam neraka tersebut. Kemudian wa yurmauna tahta asfali jahannam, ketika mereka mendaki dengan membawa beban yang sangat berat tersebut, tiba-tiba saja kaki mereka tergelincir dan mereka pun terjatuh ke dalam jurang api neraka selama 70 tahun. Nauzubillahi min dzalik. Qala ta'ala, Allah berfirman, saurhiquhu sa'uda, sungguh aku akan paksa mereka untuk naik. Aku akan paksa mereka untuk mendaki. Saurhiquhu sa'uda. Wa fi sahihaini, dari
Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa sesungguhnya mereka dilemparkan dari neraka jahanam. Saurhiquhu sa'uda. Allah berfirman, sungguh aku akan paksa ia untuk naik. Hum ashabul amanah. Siapakah mereka? Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang diberikan amanah ketika hidup di dunia. Orang yang dititipkan sesuatu, orang yang diberikan sesuatu, pian jagalah, minta tolong ulun, minta jagakan. Ini rumah ulun tolong jagakan, ini harta ulun tolong jagakan, ini ulun menitip barang lawan pian tolong jagakan. Namun ternyata orang tersebut tidak menunaikan amanah. Justru ia melakukan hal-hal yang mengingkari sifat amanah tersebut. Maka orang tersebut, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ulun berisi tanah, tolong diamiakan, jagayakan tanah ulun. Tiba-tiba saja beberapa tahun kemudian dijual sidin tanah orang tersebut. Banyak kalau kayak itu ini, banyak kayak itu. Disuruh menjagakan tanah orang, tiba-tiba beberapa waktu kemudian karena tanahnya lawas kada diurus, lawas kada dilihati, tiba-tiba saja apa yang terjadi? Tanahnya dijual. Orang tersebut juga yang menjual, yang mendiaminya tadi. La ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-qatlu fi sabilillah mukaffirun likulli syai. Orang yang terbunuh di jalan Allah akan terhapus segala dosa-dosanya, akan terhapus segala dosa-dosanya, kecuali orang yang diamanahi sesuatu. Ketika ia tidak menunaikan amanah tersebut, maka orang tersebut akan terganjal untuk terhapus dosa-dosanya. Dikatakan kepadanya, idhab bihi ilal hawiyah, carilah amanah yang kau sia-siakan itu di dasar neraka. Carilah amanah tersebut di sana. Lalu ia pun mencari sampai akhirnya ia ketemu amanah tersebut. Jadi amanah itu akan diwujudkan dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat dan juga diraba pada ketika itu. Kemudian ketika ia menemukan amanah tersebut di dasar jurang api neraka, lalu ia pun disuruh untuk membawa amanah tersebut di pundaknya. Kemudian ia pun disuruh untuk menaiki gunung yang sangat tinggi tadi. Terus menaiki begitu beratnya ia membawa beban tersebut sampai akhirnya ia pun tergelincir. La ilaha illallah. Ia pun tergelincir dan juga jatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih agak panjang lagi kisahnya lah. Sampai di sini saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan juga petunjuknya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.